Saya pertama-tama kecewa dengan perusahaan. Sudah berapa kali? Dulu pun sebelum dulu zaman dulu 2009, 2014 begitu juga. Pasti ada balasannya itu kalau diundang ditinjau apa namanya itu? Ditunda bukan? Ditunda kan ditinjau kembali. Penundaan. Macam tadi alasan cuti dan masuk akal. Jadi harus ada kekerasan lah. Sistem kekerasan kita ya panggil 3 kali sudah berturut-turut paksa aja. Ya kan gitu. Tertulis permohonan untuk penundaan jadwal pertemuan untuk hari ini. Kurang ajar perusahaan tuh, Bu. Kurang ajar tuh. Jadi Tingkat level dewan masa tidak dihargai. Kami kasih anjur perusahaan tuh. Kalau pulang besok. ya, Kami kasih anjur tuh. permohonannya bisa ditunda. Masa selevel DPR. Informasinya posisi yang mau menghadiri rapat dalam posisi di luar daerah. Yang kebetulan katanya pada saat kita menyurat ini posisi dia sudah ada di daerah, di luar daerah Nunukan. Sehingga dia menyampaikan surat secara resmi, Pak ya, ini ada. Nanti mungkin sekretariat bisa bantu printkan suratnya. Dia menyurat ke sekretariat, kemudian didisposisi ke saya dan Ibu Ketua DPRD. Baik Bu, sebelumnya artinya kita mencari solusi Bu. Kita juga menyampaikan aspirasi dan keluhannya masyarakat dalam hal ini. Tetapi dari pihak perusahaan juga tidak ada respon dan tidak mendengar. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini kan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kalian juga mendengar aspirasi ini, tapi bagaimana respon dari mereka sebagai pemilik AMDAL, yang pemilik HGU, kebun, yang bermitra dengan masyarakat? Apakah ada respon dari mereka? Itu yang perlu kita. Percuma aja kita rapat seperti begini kalau tidak ada dari pihak perusahaan untuk mendengar. Baik. Undang-undang yang dilanggar. Cuman sehingga berliku-liku jalan itu dibuat, aturan lurus jadi bengkok. Itu yang sebenarnya. Masalah ini kecil. Kita kok yang ngatur perusahaan itu, bukan perusahaan ngatur pemerintah. Betul kan enggak? Betul. Itu harus kita garis bawahi dulu. Negara ini yang ngatur pemerintah. Negara ini ya kita semua. Ini yang buat sulit kadang. Ada oknum itu. Oknum itu juga yang pemegang apa? Artinya ada. Minta maaf lah. Bukan menuduh. Ya, tahu sendiri lah. Ya kan? CSR. Ada juga kadang yang bermain-main di situ. Banyak. Saya lah dewan yang tidak pernah dibiayai perusahaan untuk berangkat kemana-mana. Saya angkat sendiri tuh. Saya juga enggak, Pak. Ini selama ini saya bicara loh. Iya, Pak. Dan saya lah DPRD atau masyarakat Sebuku tidak mau minta pekerjaan proyek-proyek di Sebuku. Bisa dicek. Kenapa? Ini ada saudara saya di sana. Karena banyak orang Batak juga di situ manajer. Nanti dibilang Pak Amudin ini orang Batak, dia aja yang kuasai. Itu saya. Bahkan dia dindo di perusahaan grup Suraidomo Grup, KL, BHP, tidak mau saya minta mengemis pekerja. Memasukkan bekerja sering. Tapi anak daerah boleh dicek. Nah ini yang sering kita mementingkan pribadi itu. Bilang orang kalau kantong ke depan ini masih ada peluang. Ini gampang sebenarnya itu. Yang dibacakan Pak Kades tadi itu sudah jelas kok. Sama Pak Advokat tadi, Pak apa namanya itu. Nah, ini 3 surat berbeda luasannya. Saya juga belum melihat. Tapi saya sedih melihat ini. Kok ada 3 surat luasannya berbeda. Nah, saya setuju dengan Pak Gat tadi.
harus dia evaluasi kembali nih Pak. Karena ini akan berlarut-larut ini masalah ini. Kalau tidak sekarang kita turun ke lapangan, ukur kembali. Ukur kembali. Kalau dibilang 6.000, 6.000, ya diukur. Jangan cuma katanya. Kan begitu. Nah kalau sudah clear, sepakat masyarakat, sudah pas. Kalau di Sumatera itu dibuat namanya parit gajah. Jadi ada batas. Supaya tidak ada lagi komplain antara yang lain. Kalau sayangnya tidak kita ke lapangan, tidak akan tuntas Pak. Tidak tuntas. Masalah tenaga kerja juga bukan di KHL aja atau di PHP. Banyak tambang batu bara, PT Sago. Nah, apa yang dibilang tadi teman-teman, ada pelatihan kok. Masa lebih baik dari luar sana daripada tempat kita. Bisa dilatih. Bawa alat berat apa sekarang ini gampang anak-anak kok. Gampang. Tak usah di BLK. Dilatih di lapangan aja 1 bulan tahu itu. Apa yang ada sekarang ini? Di YouTube ada itu. Bawa pesawat aja kita tidak mungkin tidak bisa. Jadi itu yang saya mohon kepada teman-teman yang mempunyai jabatan, yang mempunyai apa namanya itu di OPD kekuasaan, ya mari kita ke lapangan lagi. Mari kita tuntaskan ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Akan berlarut-larut ini. Tentang CSR itu, kalau di undang-undang memang sudah dikatakan itu tidak bentuk uang semua, ada juga bantuan. Tapi kalau solar saya tidak setuju itu. Kalau bantuan contohnya seperti dulu kami Pak Camat Pak Muni ada diberikan bus untuk anak sekolah, contoh, atau truk angkut sampah. Tapi kalau solar saya enggak seperti apa lah itu kan solar banyak kencing di jalan juga itu. Minta maaf lah Pak kalau solar itu. Bertugas saja bawa plat merah camat bisa diisi full tangki, enggak dicatat. Apa CSR itu? Kenapa masyarakat minta dicatat? Jadi enggak masuk akal dari apalah tentara atau Kapolsek datang isi solar enggak dicatat. Kenapa masyarakat dicatat? Kan begitu. Jadi kita apalah kepikiran kita itu. Nah, gitu. Karena saya hari-hari saya tahu di sana itu apa yang terjadi di Dapil 3 itu, terutama di tempat kami di Kabudaya sana. Jadi ini kalau saya tadi apa harapan masyarakat untuk bentuk pansus, saya setuju. Setuju. Dan kita harus dengan OPD yang terkait. Jangan kita masuk ke lapangan OPD nanti DL. Nah, itu tidak bisa. Tidak ada ilmu apa tadi Bapak? Ilmu selamat. Nah, kan itu. Ya. Bukan harus disanjung-sanjung DPRD itu atau kepala dinas, ya Pak ya? Kita melayani. Artinya kita kerjasama lah. Bagaimana masyarakat ini yang dituntut sesuai dengan aturan. Kalau di luar aturan memang kita ada. Apa mungkin lah agak sedikit berat lah itu. Harus kita tuntaskan Bapak Ibu. Jadi untuk pansus saya dukung. Karena semua apa tadi yang paparkan kepala desa itu, nah kita langsung terjun di lapangan melihat. Dan itu perlu itu luas area perusahaan itu harus dicek itu, diukur ulang. Contoh yang paling sedia aku di daerah kami lah, Tataban itu di belakang rumah sudah apanya itu batasnya, Babanas sampai ke Sujau. Jadi kadang kan perusahaan ini siapa tahu ada minta maaf, siapa tahu ada bermain mata, bisa lagi karena di hutan digundul lagi, tambah luas lagi sana, tambah lagi ke sana. Setiap tahun tidak ada berhentinya menanam. Jadi sampai di mana luasnya itu? Kalau kita tidak ke lapangan melihat,
kita bawa ahli ahli pemetaan itu kan? Jelas. Ahli ukur. Ahli apa? Nah, siapa di sini Pak Bedak? Si Parit. Tata ruang. Nah itu jelas Pak. Karena ngauri di kuliah ini perusahaan ini. Bukan saya tidak suka perusahaan, suka saya perusahaan. Artinya dengan hadir perusahaan juga kita juga bisa kerjasama meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Kita bisa ikut berkebun. Saya dukung. Cuman jangan seperti penerimaan tenaga kerja harus sarjana begini, asisten dibilang bapak tadi harus dari luar, tapi ada juga sudah asisten dari kita juga, 1-2 ada. Tapi janganlah dibuat kategori itu terlampau gridnya. Tidak mungkinlah sekolah di Jawa sana sama di Kalimantan sebuku kami sana Lumbis sama gridnya, tidak mungkin lah. Karena laptop per orang anak-anak sekolah sudah ada di sini, bisa pinjam-pinjaman aja. Kan gitu. Ini bukan penerimaan seleksi KPK apa namanya itu? TKWK? Tes apa namanya itu? Kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu. Jadi bikin-bikin aja itu. Jadi mungkin itu pimpinan. Yang terhormat pimpinan, kepada semua OPD dan kepada masyarakat saya diminta masyarakat saat itu memediasi kurang lebih 6 atau 5 kali. Ya, minta maaf ya. Minta maaf saudara. Kita bertemu berapa kali, tapi kayaknya saya seperti bohong dengan masyarakat Batal. Ya bukan anak kecil sebenarnya, juga bertemu dengan perusahaan. Saya sadar bahwa gedung ini adalah milik rakyat dan saya lahir dari rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat. Oleh karena itu, sebenarnya saya muak saja Pak, karena sebenarnya saya tidak mau ini berlarut-larut. Kalau saja perusahaan ini bicara baik-baik dengan kita, maka kita bisa memberikan solusi yang baik. Maka dengan ini sebenarnya saya meminta kepada teman-teman OPD terkait supaya identifikasi, analisis secara baik agar persoalan ini tidak akan berlarut-larut. Apakah yang salah ini perusahaan atau masyarakat, saya tidak tahu. Saya sebenarnya sudah memberi waktu kurang lebih 4 bulan, kalau tidak salah ya, 3 bulan pada soalnya. Begitu mau dilaksanakan, mereka minta saya untuk mundurkan, saya stop di Sekwan, jangan stop dulu, kita mediasi. Tapi sampai saat ini saya pun sebenarnya tidak membuat masyarakat saya kecewa sebenarnya. Saya takut mereka kecewa dengan saya. Dengan intelektual, dengan akademis yang sudah kita lakukan, tapi harusnya waktu itu Pak Disnaker dan teman-teman semua sudah selesai sebenarnya Pak. Tapi saya berapa kali, jadi saya juga sadar bahwa saya dipilih rakyat bukan hanya menerima gaji, duduk, makan, minum dan sebagainya. Saya tidak ada di sini kalau tidak dipilih rakyat. Maka saya ini milik rakyat sebenarnya. Jadi saya muak saja. Saya tidak akan memukul kemana, tapi saya muak saja sebenarnya. Mudah-mudahan dengan hasil hari ini ada istilahnya solusi nanti, bisa bertemu dengan perusahaan, mungkin bisa kita panggil perusahaanku, kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan sejuk, agar semua aspirasi masyarakat di 6 desa itu bisa terpenuhi. Jadi itu harapan kita. Jadi ya biasanya dulu saya pemain voli Pak, jadi ya tadi kelepasan, saya minta maaf. Jadi jangan terpancing ya masyarakat ya. Saya hanya bicara bagaimana kita nanti mendapatkan solusi yang baik. Mungkin saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan orasi di sini. Nanti mungkin dengan internal kami juga, apakah nanti bentuk pansus dan sebagainya, terserah persetujuan kami, karena DPR itu kolektif kolegial. Jadi harus seperti itu juga konsultasi dengan pimpinan. Terima kasih, salam